Ternyata kayak gini toh perbedaan berobat di Penang sama berobat di Indonesia. Mama waktu di Indo di Jakarta kemarin habis berapa ya operasi mata? 58 juta. Di Indo waktu nyokap gue operasi itu 58 juta. Ternyata pas dicek di sini itu dapat lensanya yang harganya 3.900 ringgit. Enak waktu operasi di sini apa operasi di Jakarta? Enakan di sini dikasih obat penenang, jadi nggak deg-degan. Habis operasi enak tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasanya di video kali ini Iki akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Iki akan nge-reaction sebuah video ya. Ini TikToker Indonesia yang cakap macam ini, yang bilang macam ini, Rek. Ternyata begini bedanya kalau berobat di Penang, Malaysia. Kenapa ya? Akhir-akhir ini banyak juga orang-orang Indonesia yang banyak berobat ke Malaysia. Kan sudah di Indonesia udah dibangun rumah sakit serba cantik. Apa karena kemahalan atau karena kenapa? Alasannya ada di video kali ini, Rek. Dan buat kalian yang baru nonton, yang baru simak video ini, jangan lupa juga dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Kalian tentunya sudah penasaran kan? Jom kita simak, Rek. Setelah beberapa kali bolak-balik masuk rumah sakit di Indonesia, akhirnya hari ini aku memutuskan untuk coba berobat ke Penang. Siapa yang sangka ya, dia yang awalnya disangka cuma sakit mah biasa yang bisa disembuhin sama obat warung, harus pergi berobat sampai ke luar negeri. Sebenarnya aku tuh udah disaranin ke Penang sama teman-teman dan kenalanku udah dari lama. Cuma karena keterbatasan waktu dan aku udah coba ke beberapa dokter spesialis di Indonesia dan diagnosanya beda-beda, akhirnya ya udah aku mutusin hari ini aja aku pergi buat ke Penang. Jujur ini tuh kali pertama aku buat berobat ke Penang dan ternyata prosesnya itu nggak susah sama sekali loh guys. Udah banyak banget agen perwakilan Indonesia yang bisa bantuin kita konsultasi, pilihin dokter dan juga pilihin rumah sakit yang cocok buat kebutuhan kita. Dan mereka pun bisa bantuin kita buat jemput dari airport ke rumah sakit tanpa pungutan biaya apapun. Karena aku datangnya tuh secara mendadak, jadinya nggak bisa. Akhirnya aku mutusin buat naik Grab aja dari bandara ke hotel dan ke rumah sakit. Enaknya di sini kita bisa naik Grab kemana-mana dan harganya juga menurut aku tuh murah banget. Tambah lagi buat yang nggak bisa bahasa Inggris, tenang aja karena di sini rata-rata tuh orang ngerti bahasa Indonesia guys. Nah buat kalian yang pengen tahu gimana cara aku berobat ke Penang dan ngapain aja di Penang, bakal aku share di next video ya. Ternyata kayak gini toh perbedaan berobat di Penang sama berobat di Indonesia. Jadi ceritanya aku dan mama udah keluar dari hotel hari ini tuh jam 7 pagi. Kita pikir kita itu cuma buat ambil nomor antrian aja. Aku ambil nomor antrian untuk ke dokter spesialis gastrologi dan mamaku ambil nomor antrian untuk ke dokter mata. Karena mamaku usianya sudah tergolong lansia, katanya sih dia punya kendala sama di matanya yang ada katarak. Sebenarnya salah satu matanya itu sudah operasi katarak waktu di Jakarta. Waktu itu aku juga yang temenin. Cuma katanya mama tuh masih nggak nyaman gitu sama matanya yang masih rabun. Setelah dapat nomor antrian, ternyata aku dapat jadwal sekitar jam 18.30 malam untuk ketemu sama dokter. Dan ternyata kalau untuk dokter mama itu udah mulai dari jam 8 pagi. Jujur waktu nunggu antrian dokter mama itu cukup lama. Aku antri mulai dari sekitar jam setengah 8 dan baru dicek itu sekitar jam setengah 12 siang. Tapi begitu sudah ketemu sama dokter langsung menyarankan untuk melakukan tindakan 2 sekaligus ke mata kiri dan mata kanan. Mata yang sudah pernah dioperasi sebelumnya di Jakarta bisa dilakukan pembersihan dengan laser, dan mata yang satunya lagi langsung dilakukan operasi katarak. Jujur aku sebagai orang yang baru pertama kali berobat ke Penang itu merasa kaget. Dalam satu hari yang sama dokter bisa melakukan beberapa tindakan yang sebelumnya mungkin belum pernah aku rasain ketika aku berobat di Jakarta. Ini kok kesannya kayak lebih sat-set gitu ya. Kalian juga pernah ada yang punya pengalaman berobat di Penang? Tulis di kolom komentar ya. Mak, kemarin kata dokter biaya operasi kataraknya berapa? Yang murah 3.000. Coba lihat nih kemarin dokternya kasih tuh ada beberapa harga tergantung lensa yang kalian pakai. Kalau misalnya yang paling murah 3.900 ringgit, ini dikaliin aja 3.300 ya guys. Yang sedang 5.300, kalau yang progresif itu yang 7.500. Bagus yang progresif, jadi bisa 2 arah, lihat jauh, lihat deket. Di Indo nggak ada? Nggak. Mama waktu di Indo di Jakarta kemarin habis berapa ya operasi mata?
58. 58 juta di Indo. Waktu nyokap gue operasi itu 58 juta. Ternyata pas dicek di sini itu dapat lensanya yang harganya 3.900 ringgit. Tapi yang 58 juta itu udah termasuk sama biaya kamar karena waktu itu nyokap gue nginep, terus juga biaya obat dan lain-lain, cek darah segala macem deh. Untungnya di cover sama asuransi. Tapi kalau misalnya kalian yang nggak punya asuransi, mendingan menurut gue sih kayak lebih murah kesini sih. Lebih enak waktu operasi di sini apa operasi di Jakarta? Enakan di sini dikasih obat penenang, jadi nggak deg-degan. Habis operasi enak tidur sampai pagi. Ngapain sih sakit mah aja sampai berobat jauh-jauh ke Penang? Kan di Indonesia juga banyak dokter bagus. Banyak banget aku lihat di kolom komentar yang tulis kayak gitu. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin ya kenapa sih aku sampai harus ke Penang. Jadi sebelum ke Penang, aku tuh udah cek ke beberapa dokter di beberapa rumah sakit di Jakarta. Di bulan 7 kemarin, aku udah sempat endoskopi dan juga cek bakteri yang ada di dalam lambung aku. Nah, dokter yang pertama itu mendiagnosa ada luka di bagian lambung aku, di bagian atas, yang biasanya katanya tuh disebabkan oleh asap rokok. Padahal aku dan suami dan orang-orang di sekitar aku itu nggak ada yang rokok. Terus aku cari second opinion ke dokter yang berbeda di rumah sakit yang berbeda. Nah, di dokter yang kedua, diagnosanya itu aku dicurigai ada gejala autoimun. Jadi si dokter yang kedua ini menyarankan aku untuk melakukan 5 tahap pengecekan. Ada teman aku yang sudah melakukan 5 tahap pengecekan ini dan biayanya itu sekitar 95 juta untuk 4 hari dirawat. Akhirnya aku cari lagi opini lain ke dokter yang berbeda di rumah sakit yang berbeda. Di dokter yang ketiga ini aku didiagnosa karena adanya virus. Jujur karena diagnosanya beda-beda, akhirnya aku mutusin udah langsung ke Penang aja. Begitu sampai di Penang, begitu dokter lihat hasil endoskopi aku yang sebelumnya, beliau cuma bilang kalau aku kena radang lambung, penyebabnya karena stres, salah makan, dan kurang tidur aja. Alhasil aku dikasih obat selama 2 minggu, dan kalau misalnya nggak ada keluhan ya nggak perlu balik lagi. Ada juga nggak yang punya pengalaman yang sama? Coba tulis di kolom komen ya. Nah, itulah alasannya mbaknya ini, orang Indonesia ini sampai jauh-jauh berobat ke Penang, Malaysia. Alasannya udah tahu sendiri kan. Kalau Iki yang jelaskan, takutnya dibilang hoak lah, bohong lah. Kalau ada mbaknya yang bilang yang udah mendapatnya pengalaman saat berobat di Malaysia, di Penang, Malaysia. Nah, seperti ini Rek, karena ya menurut Mas Ikinya ya, masih dokter-dokter Indonesia ini agak-agak aja kayak gitu ya. Ini bukan memperjelekkan ya Rek ya, tapi ini biar dokter-dokter kita itu lebih teliti lagi Rek, kayak gitu. Jadi kenapa mbaknya sampai diagnosa berbeda-beda setiap dokternya, makanya beliau ini disarankan oleh teman-temannya, banyak dari teman-temannya untuk pergi ke Penang aja Rek, karena memang di Penang itu udah terkenal ya, di orang Indonesia pun banyak yang berobat ke Penang, Malaysia, seperti itu Rek ya. Dan kata ibunya tadi kalau di Indo gak ada yang macam seperti ini Rek. Dan mbaknya ini sempat jalan-jalan juga ke suasana permolan di Malaysia kayak gitu, dan kaget banget nih lihat harga promosi di Penang, Malaysia. Ya Rek ya. Penasaran nggak videonya seperti apa? Jom kita simak lagi Rek. Guys, gue lagi di Forever 21 di Penang, dan kalian mesti lihat deh, di sini tuh sale-nya lagi gila banget. 25% sampai 75% off. Terus tadi gue kayak bingung gitu, nih gue mau kasih celana jeans jogger loh ini. Nih bahannya beneran jeans, cuma jadi 30 ringgit. Ya ampun. Terus ini ada atasan-atasan mulai dari 30 ringgit. Terus masa nih kemeja oversize kayak gini, bahannya bagus. Nih dari 90 ringgit jadi cuma tinggal 30 ringgit. Gila, jaket bomber kayak gini, puff gitu. Nih 30 ringgit say. Ini gila sih, dress lengan panjang kayak gini, lihat deh, 60 ringgit. Gini mas harganya 15 ringgit tuh kayak yang di toko orang. Ini baju crop top gemai banget, harganya dari 69 ringgit jadi 25 ringgit. Nih baju kayak gini udah 30 ringgit, udah lebih murah, udah dimurahin lagi 25 ringgit. Gue sebagai orang jualan baju aja ngerasa di sini Forever 21 kok murah banget say. Kalau kalian bingung tinggal dikaliin aja 3.300 ya. Terus tuh lihat nih celana kargo udah pakai rantai-rantai. Lihat nih harganya 30 ringgit, 100 ribu. Kaget nggak sih lo? Kaget banget loh. Nah, mbaknya ini Rek yang berobat tadi ke Penang ya Rek ya. Ini mbaknya sekalian belanja di mall kayak gitu, mau shopping kayak gitu Le. Dan mbaknya sempat kaget banget, kok harganya cuma segini, murah banget kayak gitu. Kaget nggak lo? Kaget nggak lo? Kan kayak gitu sampai ekspresinya ya Rek ya. Jadi itulah Rek video-video yang masih Ki kumpulkan buat kalian semua. Jadi kalau ada salah kata dari Kinya minta dimaafkan ya Rek. Ini bukan unsur untuk memperbandingkan dokter Indonesia ataupun dokter Malaysia. Tapi ya kita harus kita harus teliti dengan penyakit kita sendiri. Nggak ada salahnya kalau kita berobat di
dimanapun tempat itu yang paling bagus ya demi kesehatan kita sendiri kan Rek ya. Kalau menurut kalian salah ya terserah kalian saja, itu penyakit-penyakit kalian ya Rek ya. Buat netizen Indonesia yang suka mengatakan suka terpulang dari kalian lah. Kalau kalian ingin dokter yang baik, yang bagus ya silahkan pilih berpikir secara logika saja ya Rek ya. Menurut mbaknya kok sudah 3 dokter itu berbeda-beda diagnosisnya, dan sedangkan ke Pineng cuma dibagi obat saja Rek. Wah kayak gitu alasannya mbaknya sampai berobat jauh-jauh ke Pineng Malaysia Rek ya. Oke Rek, mungkin videonya sampai di sini saja, dan terima kasih banyak buat kalian yang telah tag di Tetonya Mas Iki, dan Ikinya pamit undur diri dulu. Ada salah kata apa? Kalian boleh komen di bawah, kok mungkin kalian bisa menegur Ikinya lebih baik lagi, oke, dalam membuat hal konten. Oke Rek, Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rek. Jumpa lagi di next video. Bye bye.